Pada sore hari ini mari kita ucapkan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan kita, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Ali Manul Hakim. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara mungkin bisa dibuka Al-Qurannya, Quran Surah Al-Mujadalah, Surah ke-58 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa thumma ya'uduna linuhu 'anhu ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين تفسحوا في المجال وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah lantunan ayat suci Al-Quran kita dengarkan. Ya, karena guru kita semua sudah siap nampaknya, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada ayahanda kita, guru kita semua, Al-Alim, Al-Mufassir, Al-Murabbi, Al-Muadib, Bapak Dr. Kiai Haji Am Abdul Salam MPD untuk menyampaikan materinya. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo? Masuk suara Bapak? Tidak apa-apa, ini yang Allah berikan kepada kita hari ini. Ya, saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, tak henti-hentinya dan tidak boleh lupa kita bersyukur kepada Allah. Allah masih mempertautkan hati di antara kita. Allah masih membangun
kebersamaan di antara kita, wujud bahwa kita bisa bergabung di sini semata hanya karena rahmat dan karunia Allah. Ya, tidak ada yang bisa menggiring, menggerakkan hati kita, kekuatan apapun selain Allah. Sebab hati inilah justru kerajaan terhebat yang ada pada diri manusia. Sering kali kita ingin mengisi hati dengan sesuatu, tapi tidak mudah. Sering kita ingin mengeluarkan sesuatu dari hati kita, kesulitan, kebingungan, kekhawatiran, tapi juga tidak mudah. Kalau ternyata kalau tidak disertai pertolongan Allah, kita tidak berdaya di hadapan hati kita sendiri. Kita dipertemukan oleh Allah melalui acara ini, insya Allah merupakan bimbingan, rahmat, karunia dan pertolongan Allah. Yakini itu, ya. Sebab pada dasarnya kita di hadapan apapun, tatkala dihubungkan dengan kekuasaan, kebesaran dan keagungan Allah, kita hanya pantas mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Di nikmat dan anugerah tersendiri bahwa kita sampai hari ini masih dipertautkan hati kita, sehingga kita terundang untuk terus bersilaturahmi dengan Bapak dan juga dengan kawan-kawan. Saudara-saudara, anak-anakku, karena yang jalan hanya dari HP, maka materi yang Bapak sampilkan di laptop tidak bisa terbaca oleh saudara-saudara. Kalau boleh bisa, kalau perlu buka Al-Quran itu surat Al-Muddassir ayat 31. Kalaupun tidak, biar akan Bapak bicarakan saja apa mungkinnya ya. Karena di sini dipandu dengan catatan-catatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikatan. Dan kami tidak jadikan ashaban nar itu para penjaga neraka itu, pengawal neraka. Di sini bukan penduduk neraka, tapi para penjaga neraka itu, melainkan para malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru. Dan tidak kami jadikan iddatahum, bilangan mereka itu, karena kan di ayat sebelumnya itu mereka itu seberapa kata alaihatis asyar, di neraka Sakor itu ada 19 apa? Nah, nyambung dengan ayat ini, 19 para malaikat yang menjaga neraka itu. Dan bilangan itu, kenapa 19 ya? Apa rasionalnya? Nah, ini yang sulit dirasionalkan itu. Tidaklah kami jadikan bilangan itu illa fitnatan lilladzina kafaru, melainkan sebagai fitnah, ujian lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kufur. Ini ujian berat. Sama bagi yang orang beriman juga, tapi tujuannya bagi orang beriman liyastaiqinal ladzina utul kitab, supaya orang-orang yang telah diberi kitab, Yahudi dan Nasrani, yastaikin, tambah kuat keyakinannya, gitu ya. Musabah tambah kuat keyakinannya. Sebab kan mereka sama-sama menerima kitab dan banyak berita tentang yang gaib. Mestinya mereka tambah iman juga.
Wa yazdadal ladzina amanu imanan, dan orang-orang beriman tambah beriman lagi. Sekalipun tidak mengerti apa sih 519, begitu kan. Mengapa harus 19? Wala yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minun. Nah, ini dikuatkan lagi, saking yang sulit dirasionalkan itu tetap la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'min. Tidak ada keraguan sedikit pun orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang beriman itu bahwa itu adalah benar, merupakan kebenaran yang Allah turunkan. Tapi waliyaqulal ladzina fi qulubihim marad. Tapi bagi orang-orang yang hatinya, di dalam hatinya ada penyakit mah, dan orang-orang kafir pasti akan bertanya, maza aradallahu bihadza masalah. Apa sih maksud Allah dengan jumlah bilangan ini? Itu protes. Apa-apaan? Kenapa tidak 20 saja? Kok 19 bisa jadi begitu? Kadzalika. Nah, begitulah. Yudillullahu, Allah menyesatkan man yasha, kepada orang yang dikehendakinya. Wa yahdi, dan Allah memberi petunjuk man yasha, kepada yang dikehendakinya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika, dan tidak ada yang tahu terhadap tentara Rabbmu itu illa huwa, kecuali Allah sendiri. Wa ma hiya illa zikra lil bashar, tentang neraka yang dijaga 19 malaikat itu dihadirkan untuk sudah jadi pelajaran, peringatan bagi manusia. Nah, itu ayatnya, satu ayat tapi cukup panjang, saudara-saudara. Begini ya, biar harfiahnya tidak dijelaskan lagi ya, karena tidak terbaca di sana ya. Jadi sulit Bapak memindahkannya ke HP, dan filenya ada di laptop dan nah, ayat ini kan sebelumnya begini, masih tahu siapa itu Al-Walid bin Mughirah itu. Kalau sekarang mah Bajr yang hebat ya. Dia berpikir untuk membuat predikat atau ungkapan atau sebutan yang paling kena bagi Rasulullah, tapi paling kena dalam arti menjelekannya. Apa yang pas ya? Nah, banyak kan baca kemarin sampai dia mengerutkan keningnya, memegang itu keningnya, dia seperti cemberut. Nah, akhirnya setelah disebut sebagai tukang tenung, bukan, kata dia, tidak tepat. Disebut tukang syair juga bukan. Macam-macam kazib, pendusta, tidak, Muhammad. Akhirnya dia menemukan yang cocok untuk Muhammad itu sihir, sahar. Sebab dengan kata-katanya bisa memecahkan orang-orang dari keluarganya. Anak dari bapaknya, ya, bapak dari keluarganya. Wow. Nah, kalau sekarang mah buzzer itu, saudara, ya. Sebab berpikir habis-habisan untuk mencari ungkapan yang jelek, tepat tapi jelek, katakan dirasa tepat gitu ya, kejelekan. Terutama kepada orang-orang yang baik gitu ya. Nah, akhirnya mah dia berkesimpulan kan tentang Al-Quran ini, ini masih sihir yang diterima dari orang-orang terdahulu. Dan ini bukan hanya kata orang-orang terdahulu. Nah, akhirnya Allah ancam, akan aku masukkan, dibakar di neraka Sakor yang menghabiskan semuanya. Nah, di alaiha tis'ata asyar, pada neraka Sakor itu ada 19.
Nah, setelah ayat turun ini, ya, Abu Jahal, ya, mendengar itu ayat ada 19, ya, dia berkata kepada orang-orang, saudara-saudara, ya Muhammad yaz'amu Muhammad anna junullahi alladziina yu'adzibuna fin nari tis'ata asyar. Muhammad punya pikiran katanya bahwa tentara Allah yang akan mengadab kalian nanti di neraka itu 19. Wa antum aksarun nasi dan akan kamu jauh lebih banyak. Masa iya 100 dari kamu tidak bisa mengalahkan seorang daripada yang 19 itu? Oh, jadi menolok-olok, mencemooh, ya. Karena bab di ayat sebelumnya alaihatis ata asar, di atas sakor itu ada 19, tidak sebutkan 19 apa. Wah, kecil lah 19 mah katanya yang akan mengazab kita dan di neraka. Kita punya berapa ribu? 100 saja seorang menghadapi seorang dari mereka. Masa iya kita tidak mampu? Nah, gitu ya. Maka turunlah, ini kata tafsir Al-Munir Juhaili, sebabnya ayat ini, peristiwa itu. Turunlah ayat ini, wa ma ja'alna ashaban nar, tidakkah kami jadikan para penjaga neraka itu melainkan para malaikat yang 19 itu, ya, para malaikat. Oh. Kenapa 19? Ada mencemooh, kenapa 19? 20 saja, tanggung-tanggung. Nah, bilangan itu pun hanya sebagai ujian saja bagi mereka, ya. Apakah mau iman karena bilangan itu tanpa harus mengerti dulu? Nah, itu sebenarnya bahwa keimanan itu bagi orang-orang beriman, apa yang diwahyukan oleh Allah, terutama tentang masalah-masalah gaib, jangan dulu menunggu mengerti, ya. Pokoknya kata Allah segitu bilangan, percaya saja dulu. Karena itu, sekalipun tidak mengerti kenapa 19, tetap saja harapan Allah supaya orang-orang diberi kitab dan orang-orang beriman tetap tambah iman. Tidak sedikit pun ada keraguan. Berbeda dengan orang-orang kafir. Justru bilangan yang sulit mereka mengerti itu justru jadi apa? Jadi bahan untuk cemoohan, ya. Nah, ini ujian luar biasa, saudara, ya. Nah, kecuali itu ada juga, beda lagi. Ada orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Nah, apa penyakitnya? Nanti kita jelaskan. Penyakit-penyakit hati. Hampir disamakan orang-orang yang di dalam hatinya punya penyakit sama dengan orang kafir akan protes. Mada aradallahu bihada masalah. Apa sih maksud Allah dengan bilangan ini? Dengan jumlah ini? Nah, itu kan satu pengingkaran yang keras, ya, kepada Allah. Akhirnya tadinya suka sekedar penyakit di dalam hati, bisa keraguan, ya, bisa suudon kepada Allah, bisa rasa benci terhadap kebenaran, karena tidak senang kepada muslim, maka wacana-wacana yang dinyatakan oleh wahyu itu, ya, menjadi mengeraskan hatinya dan akhirnya dia ingkar, jadi jauh dari hidayah, sesat. Nah, itulah dengan demikianlah orang yang tadinya cuma penyakit hati, kemunafikan, keraguan, jadi betul-betul keras menolak Allah. Maka nah begitulah katanya, Allah menyesatkan seseorang kepada yang dikehendaki dan Allah menunjukkan seseorang kepada yang dikehendakinya. Nah, dari sini saudara banyak pelajaran, ya.
Pertama, ada angka mukjizat, saudara. Ternyata angka 19 itu angka mukjizat. Luar biasa, saudara. Seluruh perhitungan di dalam Al-Quran bisa dibagi dengan angka 19 atau merupakan kelipatan dari angka 19. Nanti saudara bisa lacak, ada orang Mesir yang meneliti tentang bilangan itu dengan menggunakan komputer. Sepertinya contohnya ya, kalau saya ingat. Bismillahirrahmanirrahim, berapa hurufnya? Itu persis 19. Ya. Nah, berapa kali Bismillah di dalam Al-Quran? Kalau jumlah surat Al-Quran itu kan 114 ya. Nah, di dalam surat At-Taubah tidak ada basmalah kan? Tapi ada di surat An-Naml. Yang dari surat, jadi tetap jumlahnya 114. 114 dibagi 19, 6 ya rasanya ya. Semuanya bisa. Di dalam Al-Quran Bismillah itu dimulai dengan kata ism. Berapa kali? Apalagi jumlahnya itu bisa dibagi angka 19. Kata Allah berapa ribu? Bisa dibagi angka 19. Kata Ar-Rahman bisa berapa kali di dalam Al-Quran? Bisa dibagi, pas maksudnya pas dibagi 19. Kata Ar-Rahim dalam Al-Quran berapa? Semuanya pas dibagi 19. Saudara, luar biasa. Jumlah surat dalam Al-Quran 114. Pas dibagi 19. Ini angka mukjizat, saudara. Luar biasa ini. Ya, banyak lagi penemuan yang bisa diurai dari sana. Dan kalau kita menjelaskan itu memang habis untuk itu saja. Hanya ternyata angka 19 itu angka mukjizat, saudara. Semua jumlah penjumlahan dari Al-Quran, baik mengenai kosakata, mengenai jumlah huruf, mengenai jumlah surat, mengenai jumlah ayat, itu bisa dibagi habis dengan angka 19. Ya. Nah, jadi Allah menggunakan kata alaiha tis'ata asar ini ternyata merupakan angka mukjizat, saudara. Selanjutnya, pelajaran kedua, saudara. Dengan ayat ini, Allah sebagai Al-Murabbil Azim. Al-Murabbil Azim itu yang maha pendidik. Pendidik yang agung, ya. Menguji semuanya, saudara. Menguji orang-orang yang ahli kitab, diuji juga orang-orang yang kafir, ya. Orang yang kafir tentu saja diharapkan untuk mendapat pelajaran dan hidayah, sekalipun ke akhirnya malah sebaliknya, orang ahli kitab diuji juga, ya, supaya tambah imannya, apalagi orang-orang yang beriman. Harapannya Allah supaya orang beriman, ahli kitab itu tidak sedikit pun memiliki keraguan terhadap wahyu-wahyu Allah. Sekalipun secara rasional belum bisa dimengerti. Nah, ujian di sini dengan jumlah 19 itu. Kenapa katanya para penjaga neraka itu ujiannya 19? Nah, ini Allah betul-betul menguji, ya, kepada kita. Apa artinya dengan ujian angka 19 ini? Bisakah kita merasionalkan apa maksud yang berbeda, kecuali seperti tadi sebagai angka mukjizat? Sebelum mengerti pun, sebelum mengkaji pun, ini beginilah sikap mukmin, harus lebih dulu iman, harus dulu percaya itu kebenaran dari Allah. Nah, setelah menyerahkan diri dan keyakinan, pikiran luluh di hadapan
apa yang Allah sampaikan itu pasti benar. Sekali lagi, sebelum kita betul memahami, nah kita serahkan. Itulah iman, saudara, ya. Sebab ini yang gaib, ya. Ya lain lagi diuji dengan ajaran-ajaran yang manfaatnya rasional. Allah menurunkan berbagai jenis makanan dan terus manfaatnya kita rasakan. Itu sangat jelas. Apa ini mah diuji dengan keyakinan tentang yang gaib. Nah, di antara yang iman dan yang kafir, Allah ungkapkan orang-orang yang memiliki penyakit dalam hati. Nah, ini bisa ada di kalangan orang beriman atau di orang yang kafir, ya. Nah, orang yang punya penyakit di dalam hatinya dengan cobaan-cobaan itu ini rentan, saudara. Oh, lantas penyakitnya apa saja? Nah, siapa itu Al-Jauziyah, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan beberapa penyakit. An-nifaq pertama. Apa nifaq itu? Kemunafikan. Kemunafikan itu ya dengan cirinya kalau kita masih kadang-kadang atau mudah melakukan kebohongan. Aduh, itu penyakit yang bisa menjadi kendala untuk menerima kebenaran Allah, meragukan. Kalau umpama berjanji, kadang-kadang kita mudah ingkari. Kalau kan dapat yang mana kita mudah hianati. Hati-hati, itu penyakit di dalam hati kita yang kalau ada cobaan dari Allah itu rentan untuk mengingkari atau menolak kebenaran daripadanya. Sekali lagi dikatakan fi qulubihim marad, itu apa saja? Antara lain itu an-nifaq katanya, ya. Ciri-cirinya itu. Tentu saja tidak kita menuju siapapun, tapi ayat ini mengajak kita untuk berintrospeksi. Kalau sifat itu ada pada diri kita. Kalau lantas kita menyadari sifat itu ada pada diri kita, lantas kita merasa tersentak, ya Allah ini ada pada diri saya dan saya ingin, nah itu cahaya iman. Tapi tatkala kita merasa, ya Allah ini ada pada diri saya, sekali-kali saya dusta, tolong ya Allah saya bersihkan dari sifat-sifat ini. Nah, itu adalah bimbingan ilahiyah, ya. Mari kita sambil mengoreksi diri, ya. Terus kalau sifat-sifat atau penyakit-penyakit ini ada pada diri kita. Apalagi penyakitnya tuh riya. Riya, ingin perhatian orang saja gitu. Nah, teringat pernah saya riya. Ya. Nah, maka harus tersentak, ya Allah, ini sifat saya, ya Allah, ada pada saya, tolonglah saya untuk dibersihkan hati saya. Itu terus, itu adalah bimbingan Allah. Tapi kalau katanya kalau di sini dia menikmati kondisi itu, nah itu rentan untuk kemudian menutup hatinya dari meyakini kebenaran dari Allah. Apalagi asyak warraibah, ada banyak keraguan di dalam hati itu untuk melaksanakan kebenaran yang sudah jelas, itu kan? Atau suudon kepada Allah. Ini saya sakitan, ini mau kuliah ini. Mengapa Allah? Kita berpikir Allah salah kepada kita. Kok Allah begini? Nah, itu suudon. Segera kalau ada pikiran itu kita bersihkan. Al-hasad, al-kibar wal-i'jab bin nafsi, merasa lebih hebat, merasa lebih baik. Nah, itu adalah penyakit-penyakit yang harus kita waspadai. Banyak saudara, ada 13 ya. Termasuk qaswatul qalbi, kata qaswatul qalbi itu. Tatkala ada peringatan tentang azab, kita tenang-tenang saja gitu ya. Tatkala ada ajakan kepada kebaikan tentang indahnya surga, tidak tertarik.
Nah itu sedikit yang usahakan tatkala ada ancaman atau bahaya dari dosa itu kita merasa khawatir, mengikis penyakit apa? Menyakit qaswatul qalbi. Ya Allah, kenapa saya hati seperti ini? Ya Allah. Nah, ada doanya saudara-saudara. Nah, Allahumma ati anfusana taqwaha. Ya Allah, berilah anfusana jiwa kami taqwaha, ketakwaannya. Wa zakkiha, dan bersihkanlah, sucikanlah hati kami. Anta khairu man zakka, engkau yang sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang menguasai dan mengendalikannya ya Allah. Nah, sebenarnya ada ya di sini, nanti Bapak kirimkan saja mengenai WA doa itu ya. Ya Allah, Allahumma ati anfusana taqwaha, ya Allah berilah jiwa kami ini ketakwaan. Wa zakkiha, ya Allah bersihkanlah hati kami. Anta khairu man zakka, engkau sebaik-baik yang membersihkan. Anta waliyuha wa, engkaulah yang mengendalikan, yang memiliki dan menguasai dan mengendalikannya ya Allah. Nanti akan Bapak kirimkan di grup WA saja ya, itu doanya. Nah itu pertama, di dalam Al-Quran itu saudara, Allah menyesatkan orang yang dikehendaki. Allah menunjukkan. Jadi kalau begitu mah kita mah pokoknya oleh Allah saja. Begitu maksudnya? Bukan tadi itu ya. Seluruhnya kejadian yang hadir pada kita itu cobaan. Tatkala kita diberi kemudahan, bayar SPP, orang tua mudah tanpa berepot, cepat bersyukur gitu ya. Tatkala diberi kesulitan, nah tetap kembali kepada Allah. Nah, tatkala ada kesulitan malah protes kepada Allah. Nah, itu orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, rentan ujian-ujian itu malah semakin menjauhkan dia dari Allah, semakin ingkar terhadap nikmat Allah, semakin merasa dirinya memiliki dirinya. Nah, begitulah Allah menyesatkan yang disesatkannya dan menunjukkan kepada. Artinya itu hakikatnya pilihannya sendiri, saudara-saudara. Jadi waspadalah ya dengan kenyataan-kenyataan yang Allah berikan kepada kita ya. Sekarang luar biasa musibah dan ujian yang sangat berat Covid ini. Waspada, temui Allah dalam kenyataan itu ya. Karena dengan kenyataan itu pahit atau manis, dalam ayat lain Allah akan menguji kamu bil khairi wasyarri wal khairi fitnah, dengan kejelekan dan kebaikan. Apa saja itu ujian. Temuilah Allah dengan melalui kenyataan. Respon hati yang mempertanyakan, meragukan, ternyata keadaan itu mengapa Allah ini begini? Rasanya saya sudah baik-baik. Respon hati seperti itu adalah merupakan awal penyakit yang kalau terus diikuti akan menutup hati dari melihat kebenaran Allah. Seluruh ujian dari Allah itu, terutama untuk yang beriman, itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas keimanannya. Allah memberi hidayah atau menyesatkan pada dasarnya karena pilihan manusia. Sehingga ada hadis, saudara, idza ahabballahu imra'an ibtalahu. Apabila Allah mencintai seseorang, Allah suka mengujinya. Kesimpulan terakhir, ayat ini ujian-ujian dari Allah, kesulitan dan kemudahan dari Allah. Inilah sunnatullah yang Allah berlakukan dalam memperlakukan manusia. Dan kata Allah, semuanya ujian. Dan ujian itu bagi orang beriman wujud kasih sayang. Sekali lagi, ujian itu bagi orang beriman wujud kasih sayang.
Aduh, kuliah masih jauh, orang tua bangkrut. Gimana ini? Di mana Allah? Oh, Allah sedang sayang kepada kita. Sedikit dihubungkan dengan hijrah, saudara. Ya, mengapa Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah itu kok dihijrahkan dulu ke mana? Ke Taif. Allah tahu kan kalau Rasulullah ke Taif kan itu akan ya disiksa oleh orang-orang Taif itu. Tahu persis. Tapi Allah izinkan ke sana. Apa Allah kurang sayang? Tidak. Justru Allah saking sayang kepada Rasulullah. Dibiarkan dulu mengalami kesulitan itu sehingga sahutan hati Rasulullah itu apa di akhirnya itu? Ya Allah, kemana engkau akan menitipkan dirimu? Kepada siapa? Apakah pada orang jauh yang mengusirku? Atau kepada musuh-musuh yang mengusir diriku? Kata akhirnya itu, ya Allah, kalau ilam yakun bika alayya godobun, kalau engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Jadi ujungnya tuh apapun yang terjadi bagi saya, aku redho ya Allah, asal engkau ridho. Nah, kalau hatinya sudah begitu, seakan-akan Allah merasa mudah menyerahkan kemenangan hijrah ke Madinah itu. Nah, musibah-musibah dari Allah juga kepada yang beriman itu ingin sampai sana hatinya. Ya Allah, engkau tahu persis yang ingin saya harapkan. Ya Allah, engkau tahu persis kebutuhan saya. Tapi saya sekarang seperti ini. Ya Allah, kami ridho. Dan kami percaya pada kasih sayang. Asal engkau ridho saja. Nah, itulah sebenarnya ya. Semua ujian dihadirkan oleh Allah itu bagi orang beriman pada dasarnya untuk meningkatkan keimanannya. Ya itu saja dulu saudara-saudara. Maaf ininya ya tidak terbaca di catatannya karena sekarang ada masalah dengan laptopnya. Insya Allah ke depan akan diperbaiki. Silakan barangkali ada pertanyaan. Ya, itulah tadi pematerian dari guru kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita, Bapak Dr. Kiai Haji Am Abdul Salam MPD yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memberi manfaat untuk kita dan yang terpenting dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Lupa juga, mari kita doakan guru kita, Bapak Kiai Am, agar senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan ilmu, rezeki yang luas dan senantiasa menjadi manfaat untuk kita, murid-muridnya khususnya, dan bagi masyarakat luas umumnya. Amin. Amin ya Allah. Akang teteh, Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan bisa dinyalakan mic-nya atau mengetikkan pertanyaan di kolom chat, nanti akan dibacakan oleh moderator. Persilahkan. Kalau tidak ada, baik Bapak tambahkan sedikit saja uraian terakhir ya. Gimana? Tidak. Halo? Ya Pak, sepertinya belum ada yang bertanya Pak. Ya begini, saudara-saudaraku, anak-anakku sekarang umat Islam di Indonesia khususnya sedang diuji luar biasa saudara. Ya, hal-hal yang menimbulkan pertentangan, perpecahan, saling hardik, saling salahkan, betul-betul sedang terjadi atau dilakukan oleh umat Islam. Ya, ini ujian berat saudara bagi Muslim. Kemudian kenyataan bahwa saling cerca, saling itu juga sudah terjebak, ya, terjebak. Sebab seyoganya tidak harus begitu. Kalau perbaikan begini saudara, jangankan untuk menyalahkan, menasehati saja, mengingatkan, jangan terbuka.
Karena kalau menasehati seseorang dengan di hadapan orang banyak, sama saja mempermalukan. Itu tidak boleh. Kalau ini sudah sangat luar biasa. Kita sedang diuji luar biasa, saudara-saudara. Ya. Nah, dalam konteks seperti ini, di mana kita? Apakah hati kita cukup terbakar? Terbakar membangun kebencian kepada orang-orang tertentu, lantas mendorong sikap tertentu, komentar tertentu, ya. Kalau terbakar dengan adanya kondisi itu wajar, karena kita sayang pada agama ini. Ya Allah, kenapa kok begini terus? Terbakar itu seharusnya giroh Islamiyah. Tapi kita harus lari kepada Allah. Ya Allah, Allahumma arham ummat Muhammad. Ya Allah, rahmatilah, kasih sayangi umat Muhammad ini. Allahumma farrij an ummat. Ya Allah, keluarkan kesulitan dari umat Muhammad ini. Allahumma gfirli ummati Muhammad. Jadi kalau terbakar hati karena kita tidak menginginkan itu terjadi, baik yang pro atau yang kontra, tapi kita kembali kepada Allah, fafirru ilallah, kata sobat, lari kepada Allah, itu seharusnya. Dan pasti akibatnya akhirnya akan menuntun kita pada zikir dan doa-doa. Ya. Tapi kalau terbakar kita lantas mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang memperjauh pertentangan, kita juga sudah terbakar, terjebak dalam fitnah itu. Menambah luasnya perpecahan. Ya. Disinilah ini ujian bagi kita, ya. Kalau semua umat Islam mampu menahan diri dari cara respon yang kurang baik, hatinya tetap terbakar dengan emosinya, tapi ditahan dari sikap, tindakan, dan ungkapan yang semakin memperjauh. Nah, kemenangannya berawal dari sana, saudara-saudara. Kemenangan umat Islam berawal dari sana. Bukan tatkala kita mengalahkan argumentasi orang lain dengan habis-habisan, bukan di sana. Ya. Tapi kemenangan kita berawal dengan tatkala kita mampu menahan nafsu. Semuanya tadi yaitu berakar dari penyakit hati. Ingat saudara-saudara, ada kul a'udzu birabbin nas. Di sana an-nas diulang 5 kali dalam 6 ayat. An-nas adalah manusia dalam konteks sosialnya. Dalam surat ini mengungkapkan manusia secara psikologis rentan dari godaan-godaan dari dalam dirinya, saudara. An-nas itu dari dalam diri, minta perlindungan kepada Allah dari gangguan, bujukan dalam diri. Tadi kenifakan dan lain-lain itu semuanya dari dalam diri itu. Dan itu menunjukkan beratnya, karena itu Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, itu menunjukkan beratnya. Dan kul di sana merupakan kasih sayang. Bahasa Sunda mah kamelang Gusti. Kamelang Gusti mahasiswa kepada kita itu seperti begini ya. Kalau seorang bapak atau ibu mau memberangkatkan anaknya kuliah, pakai ya, nanti helmnya pakai ya. Memerintah itu atau ungkapan sayang? Itu ungkapan sayang. Kul, kata Allah, kata itu kamelang Gusti, seperti bapak ibu kepada kamu, pakai ya helmnya, jadi jalan ya, hati-hati di jalannya. Itu apa itu perintah? Itu adalah talatub, ungkapan penuh kasih sayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan itu maksudnya apa? Itu kamelang, sentuhan kasih sayang Allah. Baca kamu, minta perlindungan kepada Allah. Rabbin nas, Malikin nas, ilah. Habis-habisan
kebesaran Allah supaya menjadi tempat perlindungan kita. Kenapa? Karena saking sayang kepada manusia. Sebab ancaman paling besar itu ada di dalam diri manusia. Ya, coba lihat ayat surat itu. Nah, karena itu surat tadi yang ayat ini yang maradun itu jenis itu karena ada dalam diri manusia sendiri. Ya. Nah, karena itu saudara-saudara merespon keadaan wajar atau seharusnya hati kita terbakar saat ya Allah kok begini umat Islam ini ya Allah. Ya, teruskan tapi kita firru ilallah wa firru kembali kepada Allah, minta pertolongan. Kalau semuanya kompak begitu, tertahan dari perilaku yang tidak baik, ya minta rahmat Allah dan pertolongan, insya Allah keadaan akan berubah. Tapi kalau semuanya sembarang mengomentar, wah, akan semakin jauh umat Islam dari pertolongan Allah. Ya, tolong ini harus menjadi bagian perhatian kita. Bukan kebetulan Allah memberikan kesempatan kita untuk belajar di IPAI, ya, bukan kebetulan, itu anugerah sendiri. Harus beda cara pikir, cara pandang kita dan cara respon kita terhadap kenyataan apapun, terhadap terutama kondisi sekarang yang sangat-sangat memilukan bagi umat Islam diuji luar biasa. Itu saja mungkin saudara-saudara, kalau tidak ada pertanyaan sudah kita akhiri saja ya, kita berdoa bersama-sama. Bagaimana moderator, kita akhiri saja. Ini ada pertanyaan yang masuk Pak di kolom chat. Ya silakan. Bagaimana? Ada dua. Yang pertama ini dari atas nama Neng Rizky Fitriani. Assalamualaikum, izin bertanya. Apakah futur termasuk ujian? Bagaimana cara menghadapinya dan kiat agar tidak terjerumus terlalu dalam? Terima kasih. Apa? Futur. Apakah futur termasuk ujian dan kiat supaya kita mungkin turun iman gitu, semacam turun iman. Oh, turun iman. Iya. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum Pak Kiai, izinkan saya untuk bertanya dalam menghadapi ujian hidup. Bagaimana adab kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dari atas nama Robi pribadi. Itu Pak. Futur. Kalau saya tidak ada hadis begini kan saudara-saudara. Al-imanu yazdadu wa yankus. Iman itu fluktuatif, ya. Ada tambah, ada kurang. Ya. Nah, para sahabat juga begitu. Rasulullah katanya, saya kalau sedang di hadapan Rasulullah di masjid itu, hati itu begitu renyuh. Tapi tatkala pulang ke rumah dilupa semuanya, obrolan jadi lain-lain gitu ya. Nah, kalau fluktuatif seperti itu kata Rasulullah, ya walakin lamhatan. Ya, sebegitu juga, tidak harus terus-terusan, itu juga adalah anugerah Allah. Tapi kalau puturnya dalam arti betul down dan kita melakukan maksiat, dan tatkala melakukan maksiat itu sadar kita bahwa ini salah tapi diteruskan, nah itu kerusakan keimanan. Tapi kalau sekedar saya kena maksiat kemarin dusta saya, tapi begitu setelah melaksanakan dusta itu ingat segera kepada ya astagfirullahaladzim, ini dosa ya Allah, saya mendiamkan diri di majelis di mana semuanya berbicara tentang orang lain, kita betul merasa bersalah, kemudian istighfar. Nah, itu adalah fenomena takwa. Walladzina idza fa'alu fahisyatan dzakarullah. Tatkala dia melakukan suatu kejelekan, zakarullah, teringat tuh, ya Allah, ini salah. Wastagfiru ya Allah, istighfar. Nah, itu fluktuatif yang terus akan meningkatkan kita. Sebab waktu kita lupa atau kita sedikit terseleo, segera ingat.
Nah, itu fluktuatif, berproses untuk meningkatkan. Bukan fluktuatif seperti tadi terus, ya. Jadi memang pada dasarnya ini iman itu fluktuatif, dasarnya hadis. Tapi ada fluktuatif untuk terus meningkatkan. Tatkala kita sedikit jatuh, kita segera mengingat Allah, zakarullah, ya. Kemudian wastaghfaru, istighfar. Nah, dengan terus berlatih, itulah proses peningkatan iman. Itu alamiah, itu sunnatullah. Sebab setiap tahap itu meningkatkan kita. Ya. Yang kedua, tatkala kita mengalami ujian hidup, bagaimana kita berdoa? Nah, tentu saja, sejauh mana ujiannya tidak Bapak gambarkan. Katakanlah sangat berat, ya. Saya Bapak bawa saja ujian yang teralami oleh Rasulullah SAW. Bayangkan saudara-saudara, apakah Allah kurang sayang kepada Rasulullah? Kan Rasulullah itu tadi pergi ke Taif itu mencari perlindungan, ya. Di Taif disuguhi lemparan batu. Bagaimana berdoanya? Nah, ya, bagaimana berdoanya? Ini contohnya berdoa Rasulullah. Tatkala itu sangat berat sampai berlumuran darah di kakinya. Kata orang itu, ad-dima tasilu min qadamaihi. Darah mengalir dari kedua kakinya. Bagaimana cara berdoa Rasulullah? Begini. Tetap kita, Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengeluhkan lemahnya kekuatanku, wa qillati hilati, dan kerdilnya upayaku, wa hawani 'alan nas, dan lemahnya hinanya aku di hadapan manusia. Itu mengungkapkan keadaan nggak apa-apa, ya. Ya Allah, sampai hari ini ibu bapak saya masih dalam keadaan tidak sehat, ya Allah. Kan Allah lebih tahu, ya. Oh iya, nggak apa-apa, itu namanya idharut tahasur. Dalam Al-Quran ada contoh begitu, ya. Untuk betul-betul diri kita merendahkan di hadapan Allah, ya. Bukan mempersalahkan Allah kalau ungkapan begitu, ya. Ya Allah, sampai hari ini sudah sekian tahun ibu bapak saya masih berbaring di atas. Ya Allah, Engkau tahu apa yang kami butuhkan, ya Allah. Ya, ya Allah, hanya kepadamu aku memohon, ya Allah. Hanya pertolonganmu yang dapat menyelamatkan aku, ya Allah. Sebesar apapun musibat kami di hadapanmu, tidak ada yang sulit, ya Allah. Umpamanya kok begini saja, kalau bagaimanapun yang Engkau hadirkan dalam kehidupanku, aku tidak peduli. Aku ridho, ya Allah. Asal Engkau ridho terhadapku. Nah, itu model doanya. Dan seperti itulah Rasulullah menerima. Jadi, kalau keluhan hati kita sudah, ya Allah, mangga, wa madaiku maha ka abdi, asal Gusti Engkau ridho saja, aku akan menerimanya dengan ridho juga. Nah, di sanalah akan, setelah kata hati yang begitu tuh, akan turunlah rahmat, karunia, dan pertolongan Allah, ya. Jadi jangan berdoa tapi lambeng ngeyel, kenapa Allah begini saja kepada saya? Nah, jangan begitu, ya. Jadi kalaupun mengungkapkan keadaan, tapi untuk memastikan kita semakin berserah diri kepadanya. Ya, itu kira-kira, ya, yang bisa Bapak jawab. Masih ada? Sudah tidak ada, Pak. Di kolom chat, ya. Sudah blank tanya. Ya, baiklah anak-anakku, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan waktu yang sudah saudara luangkan, pulsa yang saudara korbankan, dan fasilitas lain yang saudara gunakan untuk ini betul-betul membawa manfaat, berkah, ya, bagi kehidupan kita sekalian. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultan. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta birahmatika nastaghith wa min azabika nastajir. La takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Wa aslih lana syu'unana kullaha bima aslahta bihi ibadaka sholihin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, hanya pada rahmat-Mu kami berharap ya Allah. Hanya pada pertolongan-Mu kami bersandar ya Allah. Jangan Engkau percayakan diri kami, hidup kami, kesulitan kami kepada diri kami sendiri ya Allah. Bimbinglah kami dan seluruh masalah kami, hati kami, pikiran kami, tindakan kami. Pastikan semuanya terbimbing oleh rahmat, karunia dan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, pada kenyataan kehidupan yang penuh musibat dan ujian berat bagi umat-Mu ini ya Allah, tempatkanlah kami di posisi terbaik untuk membela agama-Mu ya Allah. Janganlah kami jadikan sebagai bagian-bagian yang merusak agama-Mu ya Allah. Hadirkanlah rahmat-Mu, karunia dan pertolongan-Mu dalam seluruh pertimbangan, keputusan dan tindakan kami ya Allah. Sehingga kami hadir di tengah musibah ini menjadi bagian solusi, atau setidaknya tidak menambah beratnya musibat ini ya Allah. Ya Allah, hanya rahmat-Mu, karunia dan pertolongan-Mu yang mampu menyelamatkan kami ya Allah, yang mampu membimbing kami ke arah terbaik sesuai bimbingan-Mu ya Allah. Hanya pertolongan-Mu yang berada di atas segala kekuatan yang dimiliki oleh makhluk-makhluk-Mu ini ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Basahilah pikiran dan hati kami dengan zikir selalu kepada-Mu. Tenangkanlah hati kami walau terbakar dengan kesulitan ini. Jadikanlah kenyataan ini sebagai ujian yang membawa kami kepada rahmat-Mu, pertolongan-Mu, dan surga-Mu ya Allah. Rabbana atina ati anfusana taqwaha. Ya Allah, berilah hati kami ketakwaan. Wa zakkiha, ya Allah, sucikan hati kami dari seluruh penyakitnya ya Allah. Anta khairu man zakkaha. Engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliha, Engkau pemiliknya dan pengendalinya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku, terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan betul-betul menjadi bagian rahmat, karunia dan pertolongan Allah. Mari kita akhiri dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.